Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Al-Quran surat Al-Luqman ayat 18, Allah berfirman, "Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri." Di Palestina, di jalur Gaza yang penuh dengan konflik, kisah sebuah pertempuran antara pasukan pertahanan Israel dan pejuang Hamas kembali terulang. Suasana tegang melanda wilayah tersebut ketika pasukan Israel menyatakan bahwa 5 tentaranya tewas dalam pertempuran. Beberapa waktu sebelum pertempuran meletus, pasukan Israel ada yang sedang merokok di tengah-tengah pengeboman di wilayah Gaza. Insiden itu memperlihatkan betapa angkuhnya dan sombongnya menghancurkan bangunan bukan miliknya dengan tanpa rasa takut dan dosa. Namun tak lama terdengar dari kabar berita bahwa pasukan Israel mengkonfirmasi bahwa 5 tentaranya tewas dalam pertempuran tersebut, dan 1 di antaranya adalah tentara yang sebelumnya merokok dengan rasa angkuh. Kabar kematian mereka menjadi sorotan media di berbagai belahan dunia dan menciptakan gelombang reaksi yang beragam. Dikutip dari The Times of Israel Unit, ketegangan di wilayah tersebut semakin meningkat dengan kedua belah pihak yang saling menyalahkan atas eskalasi kekerasan. Sementara pasukan Zionis mengumumkan tewasnya 5 tentara dan melakukan proses evakuasi lebih dari 1.000 tentara elit Zionis yang hampir sekarat. Hamas juga tidak tinggal diam dan menyatakan bahwa pertempuran tersebut adalah bentuk perlawanan mereka terhadap pendudukannya. Tragedi semakin memilukan setelah kematian tentara Israel yang terkenal angkuh tersebut. Ia tewas secara memalukan setelah terjatuh dari truk yang ditungganginya dalam sebuah kecelakaan di terowongan yang dikendalikan oleh pasukan Hamas. Truk itu membawa bahan peledak yang akhirnya meledak dan menewaskan si tentara angkuh tersebut dan 5 rekannya, serta membuat cedera 1.000 anggota pasukan Israel. Sebelum kecelakaan tragis itu, video viral Akiva yang santai sedang merokok di balkon menjadi perbincangan. Video tersebut ternyata diambil saat pengeboman di Gaza sedang berlangsung. Pasukan pertahanan Israel IDF mengakui telah melakukan proses evakuasi lebih 1.000 tentara elit Zionis dari Gaza menggunakan helikopter. Situasi semakin sulit dan serangan yang terus berlanjut dari pihak Hamas. Helikopter IDF juga terpaksa mengangkut mayat Akiva dan tentara Zionis lainnya di tengah-tengah serangan Hamas. Tragedi ini menciptakan gelombang kecaman dan kesedihan di kalangan pasukan Israel. Sementara Hamas mengklaim bahwa ia adalah bagian dari perlawanan mereka terhadap penduduk dan agresi yang terus berlanjut. Konflik terus berlanjut dan meninggalkan luka yang sangat dalam di hati kedua belah pihak, dan masyarakat internasional pun merasa prihatin. Pencarian dan penyelamatan oleh unit 669 Angkatan Udara Israel yang berlangsung dengan sangat tegang di jalur Gaza. Ratusan evakuasi medis dilakukan menggunakan helikopter elit di tengah serangan darat dan dilancarkan oleh pasukan Hamas. Proses evakuasi ini menjadi tantangan besar bagi Israel. Akan tetapi, tim 669 berhasil membawa lebih dari 1.000 tentara yang terluka kemudian dibawa ke rumah sakit Israel. Dari prajurit yang terluka adalah 224 orang dinyatakan dalam kondisi serius, 172 orang tentara Israel dalam kondisi sedang, dan 410 orang dalam kondisi baik. Video yang beredar menunjukkan helikopter IDF mendarat di lapangan kosong di Gaza, di mana pasukan Israel dengan sigap menggotong tandu yang berisi rekan-rekan mereka. Setelah seluruh korban perang berhasil dievakuasi, helikopter itu pun segera meninggalkan Gaza. Dikutip dari The Times of Israel Unit, semoga kejadian tersebut adalah benar adanya. Dan di dalam Al-Quran juga dijelaskan
Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Surat Al-A'raf ayat 56. Dalam ayat ini Allah melarang manusia agar tidak berbuat kerusakan di muka bumi. Larangan membuat kerusakan ini mencakup semua bidang, seperti merusak pergaulan, merusak jasmani dan rohani orang lain, serta kehidupan dan sumber-sumber penghidupan, seperti pertanian, perdagangan, dan merusak lingkungan, serta bangunan pemukiman yang masih dibutuhkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalan terang kepada Palestina. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.